Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pada hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Meskipun pada pertemuan sebelumnya Pak Guru sudah membahas beberapa poin tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di antaranya pada pertemuan minggu lalu kita pernah bersama-sama membahas instrumen hukum dan peradilan HAM, yaitu pertama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian Kovenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, kemudian ada Kovenant Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, kemudian ada Konvensi Genosida, dan ada Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Jadi itu adalah instrumen hukum dan peradilan HAM internasional. Selain itu, kita juga minggu lalu membahas tentang instrumen hukum HAM nasional. Apa saja instrumen HAM nasional? Itu antara lain Pancasila yang paling tinggi kedudukannya, kemudian di bawahnya ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian di bawahnya ada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan ada undang-undang. Pendalaman materi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila ini dapat dijabarkan ke dalam 3 perspektif nilai. Yang pertama yaitu nilai dasar, yang kedua adalah perspektif nilai instrumental, dan yang ketiga adalah perspektif nilai praksis. Hak asasi manusia dalam perspektif nilai dasar Pancasila ini maksudnya adalah bagaimana hak asasi manusia itu tercover di dalam sila-sila Pancasila, mulai dari HAM dalam sila pertama Pancasila, HAM dalam sila kedua Pancasila, HAM dalam sila ketiga Pancasila, HAM dalam sila keempat Pancasila, dan HAM dalam sila kelima Pancasila. Dalam perspektif nilai instrumental, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila ini maksudnya adalah bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lain seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Nilai instrumental dibutuhkan untuk merinci ketentuan-ketentuan dalam nilai ideal seperti ketentuan tentang hak asasi manusia. Adapun hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila diantaranya adalah hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Kemudian hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamatan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi nilai praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perkembangan dan perbaikan. HAM dalam nilai praksis Pancasila pada hakikatnya seringkali kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan bangsa dan negara. Baiklah, mengakhiri pembelajaran daring kita pada hari ini, Pak Guru ingin memberikan tugas ringan saja kepada kalian. Kemukakanlah contoh hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Bila ada pertanyaan dan masih ada beberapa hal yang membingungkan, kita diskusikan lebih lanjut melalui grup PA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.